Mbak Happy gimana nih peran sebagai dukun? Dan ini peran yang beda dari film-film sebelum, tiba-tiba nih Happy sama jadi dukun. Gimana menurut kalian? Yang pasti saya semangat banget, saya senang banget dengan peran baru saya di film Guna-Guna Istri Muda. Memang berbeda dari peran-peran yang biasa saya mainkan, penuh dengan beberapa gerak yang sebetulnya saya sempat belajar di beberapa pertunjukan teater dan bisa saya aplikasikan di sini. Seperti ada koreo-koreo yang kayak yang untuk meyakinkan diri kalau dia sedang merapal mantra dan lain sebagainya. Ada kesulitan nggak sih atau justru malah gampang untuk peran Sumi ini sendiri? Enggak juga, nggak gampang sama sekali, tricky sekali karena saya takut salah-salah nanti malah jadi tidak meyakinkan. Iya kan, takut jadi komedi gitu kan. Sedang ini kan harus sangat believable gitu. Tapi dengan sesuatu yang unik, dengan dandanan yang tetap terlihat menarik walaupun ada seramnya sedikit, tapi juga tetap bisa melihat kecantikan di balik kegelapan gitu. Itu menurut saya tantangan yang luar biasa ya. Risetnya seperti apa Mbak Happy untuk sosok Sumi ini? Sejujurnya saya melayani naskah dengan baik ya. Naskahnya seperti apa saya layani sebaik mungkin. Risetnya saya mencoba mengeluarkan apa perasaan-perasaan saya. Pasti setiap orang punya sisi-sisi seperti Sumi juga kan gitu, yang dia dimana sebenarnya tertekan, dia marah tapi punya sifat-sifat jahat atau sifat baik yang kontradiktif gitu. Mbak, ini pernah antagonis pertama kali atau mungkin sebelumnya pernah? Sebenarnya ini dibilang antagonis banget juga enggak ya. Dia juga sebetulnya ada alasan untuk melakukan itu. Jadi saya melihatnya bahwa orang baik bisa jadi jahat, orang jahat juga bisa jadi baik. Tetapi ya Sumi memang istimewa sih karena dimana biasanya perempuan kan dianggap sebagai penyihir gitu ya, atau selalu melakukan hal-hal yang bisa mencelakakan orang lain, tapi sebenarnya dia juga melakukan itu atas dasar membela diri. Mbak, artinya pertimbangan ini menerima peran ini sendiri yang beda dari lainnya ini seperti apa sih? Dan butuh waktu berapa lama? Oke, terima. Lumayan agak lama ya, berbulan-bulan. Saya ngobrol dulu juga sama Robi gitu. Jadi saya memberikan beberapa catatan di naskah dan ternyata difasilitasi dengan baik. Jadi saya senang sekali ada proses itu. Apa takut dengan artinya pikir-pikir dulu panjang, takut sebenarnya bisa bawain lebih ke ini tuh tricky banget. Maksudnya ini kan satu tidak membawa agama, tidak membawa dogma tertentu, tetapi bagaimana tetap bisa diterima dan relevan itu juga kan tricky. Kan paling gampang kan sebetulnya kalau kita diguna-guna panggil aja orang pintar selesai semua masalah, tapi kan di sini nggak semudah itu gitu. Nah jadi lebih ke gimana ya komposisinya biar pas, lebih ke kesananya sih. Sudah melihat hasil gimana Mbak? Saya senang sekali dan saya penonton juga. Iya, penontonnya antusias banget dan saya senang dengan efeknya yang sangat bagus. Terus juga semua desain productionnya sangat keren. Dengan cast-cast lainnya? Dengan cast-cast lainnya, oh iya, saya ngefans sama mereka semua. Sama Karissa, sama Lotte Uu, sama Anja, sama Doni, sama Abi, sama Elang dan lain sebagainya. Semua bagus. Oke, terima kasih. Dan juga Teh Happy nanti mungkin silakan. Terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga untuk Falcon dan Ibu Erika dan Bang Afid untuk mempercayai saya sebagai Aki Holil di sini. Saya harus berusaha bagaimana bermuka dua sebagai orang yang mempunyai, katakanlah bisa punya indera keenam atau supranatural, tapi juga butuh duit gitu loh. Itu yang harus saya deliver dengan baik gitu. Ketika berusaha mendekati Ibu Vivian, sumbang dong gue dong. Tapi juga pura-pura bisa. Kirim bukti transfer lagi ya? Iya, kirim bukti transfer. Ya, kalau masalah tadi yang ketika bermain dengan Mbak Happy, ya kita cuma janjian aja sih, geraknya gimana gitu. Masalah nanti
jurus yang dikeluarkan oleh Aki Kholil atau Mbah Dukun beda-beda ya, itu tergantung dengan pendalaman bagaimana dia menerjemahkan tokoh Dukun Kholil, dan Ibu juga menerjemahkan Dukun Ibu. Yes. Berarti banyak ngobrol dulu dengan Teh Happy ya Om Doni untuk karakter ini. Yes. Dari Om Doni seperti itu. Kalau dari Teh Happy, Duet maut. dari Teh Happy gimana Teh Happy, silakan. Saya sih senang sekali ya karena kita tuh melewati proses yang lumayan cukup panjang sebetulnya. Ya. Saya sama Mas Robi diskusi panjang, bahkan sama Lulu kita sama-sama ditawarin, kita juga diskusi gitu kayak apa yang menarik, dan saya senangnya selama proses itu ada beberapa catatan-catatan, diberi ruang gitu untuk kita kayak sebagai aktor tuh kita tidak menganggap sutradara tuh kayak mandor gitu, jadi kayak kita diberikan ruang untuk memberikan sidik jari di dalam peran tersebut. Itu menurut saya sangat menyenangkan, dan saya sangat percaya walaupun tadi kayak jumpalitan kita duet maut banget ya ketika berperang itu, sebetulnya tentu kita dijaga oleh tim-tim yang profesional, ada koreonya juga, kita latihan lumayan cukup intens. Walau pada akhirnya ketika di prakteknya kita berdua memang punya punya kedekatan yang cukup baik sehingga bisa memainkan dengan lentur lah, saya rasa gitu. Cuman ya susah juga ya dukun, abis gini requestnya dukun tapi elegan. Iya dukunnya. Tapi itu yang menarik kan, gimana mencari sisi perempuan kan, kalau kayak menyihir itu harus terlihat menyeramkan, atau ternyata bisa dikasih pilihan seperti ini. Terima kasih Pak penulis dan Mbak penulis, Mas Alim dan Mbak Titin. Siap. Terima kasih untuk Teh